Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nur Saadah SPDI dengan NIM 5252113954. Saya mahasiswi PPG Guru Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Cikarang Utara dengan materi praktik jual beli, utang piutang, serta menghindari riba. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya? Alhamdulillah. Pelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan Raiza berdoa dulu. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Siapa yang nggak masuk? Nggak ada. Hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Sekarang kita sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita selalu membaca Al-Quran atau tadarus ya. Minggu kemarin tadarusnya sampai mana? Surat Al-Qari'ah. Sekarang berarti surat apa? Setelah surat Al-Qari'ah apa? Ayo dibuka juz amanya dulu. At-Takasur. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Kalla saya lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha ainal yaqin tsumma latus alunna yauma izin anin naim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan membahas tentang apa judulnya? Tentang jual beli, utang piutang dan riba. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan konsep jual beli, hutang piutang dan riba. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis permasalahan jual beli, utang piutang dan riba di era modern. Ya, jadi silakan dibuka bukunya ya, sambil kita lihat materi pembelajarannya. Di sini Ibu akan membahas bab kemarin tentang apa? Menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Apa sih pribadi? Seperti apa pribadi yang amanah dan jujur itu? Seperti apa? Pribadi yang menjaga sesuatu
menjadi amanah. Kalau jujur? Hah? Berkata yang sebenarnya, ya. Tuh namanya jujur. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih? Ya, di sini ada jual beli. Apa sih jual beli? Ya, kalian tahu apa jual beli itu? Hah? Di sini kita lihat ya. Jual beli adalah akad tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan syariat. Ya, syariat pastinya dong ya. Seperti apa jual beli? Kalian pernah membeli sesuatu di warung, di toko ya, atau bahkan zaman sekarang itu lewat online ya. Seperti apa? Ya, jual beli yang disyariatkan oleh Islam harus tahu kalian ya, nggak asal oh iya Bu ada pembeli dan penjual itu ya. Selanjutnya kita lihat ya ketentuan jual beli dalam Islam seperti apa. Nih di sini ada dalilnya ya, bahwasanya Allah menghalalkan apa? Jual beli dan mengharamkan riba ya. Jual beli boleh ya, karena memang dihalalkan dalam Al-Qur'an ya, asal ada ketentuannya. Coba kita lihat lagi. Di sini ketentuannya apa sih? Ada yang namanya rukun jual beli. Rukun jual beli. Sebentar. Yang pertama ada si penjual dan si pembeli ya, jangan sampai kita kita membeli tapi membeli apa? Ya, siapa yang ngejual? Itu harus ada orangnya. Ya. Selanjutnya ada barangnya atau jasa. Ya, ada berupa barang. Kalau kita menyuruh orang berarti jasa. Ya, apa namanya, menyuruh membersihkan sesuatu. Ya, menyuruh apa? Menyuruh itu namanya jasa. Nanti dikasih upah. Ya, itu termasuk jujur dong. Ya. Mau itu apa namanya lewat online atau secara langsung ya. Pak, kok saya beli mangga sekilo cuma dapat 3, bener nggak timbangannya? Nah ya, itu harus diperhatikan ya. Kalau kita mau menjual sesuatu itu harus jujur, jangan sampai menambah timbangan atau mengurangi timbangan ya. Selanjutnya tidak menipu atau curang seperti yang tadi Ibu bilang ya. Ya, harus barangnya ada lecet-lecet dikit bilang, tapi maaf Ibu, ini ada cacatnya sedikit. Boleh deh ditawar. Itu ya. Kalau kalian mau melakukan jual beli. Selanjutnya ada menepati janji apapun. Ya. Seperti apa? Oh, janjinya contohnya dari barangnya, dari perjanjian waktunya, ya. Datangnya hari ini, ya, bener nggak? Tapi mana sampai seminggu nggak datang? Itu berarti tidak sesuai dengan janji, ya. Tidak menimbun barang. Kalian suka menimbun barang nggak? Ya itu biasanya yang mubazir seperti itu, ya. Kalau membeli barang jangan ditimbun yang kira-kira dipakai, yang kira-kira bermanfaat. Ya, selanjutnya tidak memanipulasi timbangan seperti yang tadi Ibu bilang ya. Kalian mau jualan beras nih, ya timbangannya dikurang-kurangin, tidak boleh ya. Dosa, tidak boleh ya. Selanjutnya berbahasa yang baik dan ramah. Coba Ibu tanya, kalian kalau membeli barang di pasar atau di toko, kalau seandainya yang jualnya jutek suka nggak? Atau galak suka nggak? Enggak, balik lagi ya. Mendingan putar balik ya. Nah itu jadi pembelajaran kalian ketika nanti kalian sudah besar ya. Oh iya, jadi pedagang. Bagaimana menarik pelanggan seperti apa ya? Yang ramah ya, yang baik itu iya, yang jujur. Jangan sampai
apa namanya, si pelanggan itu balik lagi, ya. Jangan sampai balik, maksudnya balik pulang gitu, udah datang pulang lagi nggak jadi beli, ya. Paham? Paham tidak? Itu etika jual beli. Selanjutnya ada jual beli yang dilarang. Apa sih contohnya jual beli yang dilarang? Ada jual beli riba. Coba, jual beli riba itu seperti apa? Coba nak. Bagaimana sih jual, contoh apa sih contoh dari jual beli riba itu? Jual beli riba itu adalah melakukan transaksi jual beli. Iya. Tapi hutang ini ada bunganya. Iya betul itu ya, tepuk tangan dong buat temennya. Ya, jadi ketika kalian kan biasanya, oh iya utang dulu dong, kan nggak ada uang. Tidak boleh, ya itu dia mengandung unsur penipuan seperti yang tadi ibu bilang, ya dari barangnya tidak sesuai, ya seperti apa? Beli kucing dalam karung, nggak ketahuan bentuknya seperti apa, ya terus di gambarnya bagus, ketika datang malah rusak, malah ada yang apa namanya ya, kalau online itu ya, yang berita-berita yang sekarang lagi viral itu isinya bata kadang ya, kita beli apa, ada yang seperti itu namanya nipu ya, penipuan. Selanjutnya jual beli perjudian itu mah sudah pasti ya, sudah pasti dilarang, diharamkan ya, judinya aja udah tidak boleh. Selanjutnya jual beli dalam waktu dilarang. Contohnya apa sih? Ya, coba. Jam ibadah itu dilarang ya, boleh ya. Selanjutnya ada jual beli barangnya tidak ada. Apa yang mau dijual? Ya, bener nggak? Itu sama dengan penipuan. Oke, selanjutnya ya kita ke ada di sini pengertian riba. Ya, riba. Arti riba dalam bahasa Arab adalah tumbuh, nambah. Ya, benar nggak? Kalau numbuh kan berarti tambah tinggi, tambah besar. Ya, begitu juga dengan riba. Ya, bertambah. Tiap bulan bertambah. Ya, tuh. Sementara riba adalah tambahan atau keuntungan dari pemberian atau penerimaan pinjaman uang. Ya. Kalian nih minjem uang, ya. Terus nanti bayarnya, contohnya minjemnya 50, aku butuh uang, tapi bayarnya nanti nambah ya, contohnya jadi 100.000, ya. Itu namanya riba, ya. Boleh tidak? Tidak boleh, ya. Iya, kalau mau minjamin, ya minjamin aja, ya. Sebatas kita nolong, ya. Jangan sampai udah apa namanya nolong tapi ada apanya, ada embel-embelnya belakangnya, oh ya biar nambah uangnya, ya paham nggak? Coba kita selanjutnya, udah siap? Riba dalam Islam merupakan perbuatan yang dilarang, ya seperti dalam ayatnya kan tadi, wa ahallallahu bai'a wa harramu riba, ya. Allah sudah siap? Ya, kita presentasikan ya hasil belajarnya ya, hasil kerja kelompoknya, hasil diskusinya. Yang pertama yaitu dari kelompok 1, silakan maju. Ya, semangat, ayo maju semua boleh, ayo. Ya, ada ke temannya. Hah? Iya. Simbol mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang studi kasus yang pertama, yaitu
jual beli online. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Saya Greta Venezuela Indonesia. Jadi sekarang kami akan membahas tentang kasus ini. Jadi di sini Dina itu membeli pakaian secara online melalui e-commerce. Setelah barang sampai, ternyata kualitasnya sangat buruk dan tidak sesuai dengan deskripsi. Penjual menolak retur karena merasa sudah mengirim sesuai pesanan. Jawaban, lalu Dina merasa dirugikan karena kualitas barang tidak sesuai deskripsi. Penjual menolak pengembalian atau retur. Jadi Dina ini memiliki dua permasalahan. Satu, karena tidak sesuai deskripsi. Yang kedua, karena penjualnya menolak pengembalian atau retur. Jadi, solusi yang harus dilakukan oleh Dina adalah Dina harus memperhatikan ulasan, rating, dan juga lebih teliti. Setelah itu, juga membandingkan toko A dan toko B. Apabila toko B memiliki harga lebih tinggi, maka toko A patut dicurigai karena harganya lebih rendah dari toko B. Tapi, apabila penjual menolak pengembalian atau retur, berarti Dina harus mengirimkan bukti. Kalau misalkan barangnya itu nggak sesuai sama deskripsi atau gambarnya. Nah, seperti simpan bukti pembelian, deskripsi produk, habis itu juga foto produknya. Jadi selama dia terima tuh foto produknya kayak gimana. Dan kalau misalkan penjual masih tetap menolak walaupun sudah dikirim buktinya, berarti itu harus dilaporkan. Cukup? Iya. Sudah cukup? Ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Cukup. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ayo silakan duduk. Ayo. Sekarang dari kelompok 2. Hari ini kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah berdiskusi dan sudah memecahkan semua masalah yang sudah ibu kasih. Hari ini kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, Raiza. Silakan Raiza berdiri. Jadi kesimpulan dari bab ini adalah jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan barang atau antara barang dengan uang dengan tujuan memiliki barang tersebut. Salah satu hukum jual beli ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun syarat jual beli yaitu barang yang dijual haruslah suci, bermanfaat, diperbolehkan agama, dan yang diperjualbelikan ada atau berwujud. Pengertian riba adalah kelebihan atau tambahan. Contoh riba adalah jika seseorang meminjam uang sebesar 1 juta, kemudian diminta mengembalikan sebesar 1.100.000, itu yang dinamakan riba. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih. Itu ya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang apa? Sunnah. Sunnah apa saja? Istisqa, apa lagi? Jenazah dan gerhana. Dibaca di rumah ya Nak ya? Iya. Oke, cukup pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa dulu ya. Silakan Raiza doa dulu. Sikap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.